Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini bertemu lagi dengan jamaah kajian Ramadan ACT ya. Kita membahas sesi yang kedua yang berkaitan dengan fikih Ramadan kita. Ada beberapa keringanan yang diberikan dalam syariat Islam terkait puasa Ramadan pada beberapa pihak ya. Untuk efisiensi taklim kita, saya langsung saja share screen ya. Mohon diperbolehkan untuk enable share screen-nya. Masih belum bisa ya. Oke, udah bisa. Baik, pihak yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang pertama, nah ini dia di dalam surat Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa yang ada di antara kalian yang sakit atau musafir dan tidak berpuasa pada hari-hari Ramadan, maka harus mengganti ke hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan siapa yang tidak mampu atau tidak boleh berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Nah, di sini ada 3 pihak ya yang boleh untuk tidak puasa Ramadan. Yang pertama marid, yaitu orang sakit, kemudian ala safar, dan orang yang tidak mampu puasa dan mampu untuk membayar fidyah. Dari 3 tersebut, para ulama ini dia memberikan list ya, daftar. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit ini boleh untuk tidak berpuasa dulu. Nanti kalau sudah sembuh tinggal diganti puasanya atau diqadha. Tapi tidak sembarang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Ya, enggak semua orang sakit tiba-tiba dapat keringanan tidak puasa. Ada ciri-cirinya. Ya, orang sakit yang boleh tidak puasa dulu, misalnya pertama, kalau dengan berpuasa maka dia akan semakin parah sakitnya. Ya, kalau sakitnya jadi semakin parah, maka boleh dia tidak puasa. Contoh misalnya, dia kepalanya pusing banget, ya, nggak bisa bangun gitu. Kenapa? Karena dia dehidrasi. Ya, kalau dia nggak minum, wah dia nggak bisa bangun seharian, nggak bisa berkegiatan, apalagi kalau pemimpin rumah tangga dia nggak bisa mencari nafkah ya. Nah, gimana nih ya? Sakit yang begitu berat, ya berarti terpaksanya nggak puasa dulu deh. Ya, apalagi kalau kata dokter, jangan puasa dulu deh. Nanti kalau puasa nanti lebih parah nih sakitnya, maka boleh nggak puasa dulu. Kemudian yang kedua, atau tertunda kepulihannya. Jadi misalnya, oh ini ada antibiotik yang harus dikonsumsi, ibu harus minum ya, teratur pagi, habis makan pagi, makan siang, dan makan malam misalnya. Ada obat yang udah timingnya udah pas begitu, nggak bisa diotak-atik. Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa untuk tidak berpuasa dulu, agar bisa menghabiskan antibiotiknya atau bisa menghabiskan obatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sakitnya itu tidak ada pengaruh kalau dia berpuasa, nggak jadi kayak RSCM kan?
Jadi kalau misalnya dia tidak berpengaruh apapun ya puasanya pada sakitnya, maka nggak boleh tiba-tiba dia nggak puasa misalnya ya. Pagi-pagi udah makan bubur ditanya, kenapa makan bubur gitu kan? Aduh lagi nggak mau puasa nih, kenapa nggak mau puasa? Iya soalnya sakit apa? Sakit hati gitu ya. Sakit hati tuh nggak ada kaitannya mau puasa, nggak boleh gitu. Tiba-tiba dia nggak puasa gara-gara sakit hati. Atau panu, kadas, kurap, cantengan, nah itu nggak ada ya kaitannya dengan puasa. Oke, baik. Kedua, yang dapat dispensasi yang kedua adalah musafir. Musafir yang mana? Tidak semua musafir tiba-tiba boleh untuk tidak berpuasa. Ya, misalnya musafirnya mau bepergian, mau mudik katanya. Terus pagi-pagi ada sarapan. Emang kapan mudiknya? Ntar malam sih abis terawih. Ya, ngapain sarapan? Kan masih entar berangkatnya. Ntar sih abis asar, kan masih asar gitu. Jadi orang yang bepergian ketentuannya gini. Kalau dia berangkatnya dari sebelum subuh, boleh dia tidak berniat untuk puasa dulu. Misalnya, saya mau mudik nih ke Surabaya. Saya berangkat udah siap-siap dari jam 3. Dan di situ saya nggak niat. Kan puasa harus niat dari malam ya, kemarin kita bahas. Dari malam saya udah nggak niat, saya besok nggak mau puasa. Maka kalau memang dari malam berniat besok nggak mau puasa, berangkat safarnya dari sebelum subuh. Kalau dia belum berangkat, habis subuh masih di rumah, dia masih wajib untuk berniat puasa dulu. Saya niat puasa. Masuk waktu subuh, masih berstatus sebagai mukim, bukan musafir. Jadi belum boleh untuk berniat tidak puasa. Masih puasa dulu. Tapi ntar berangkatnya jam 10, gimana dong? Berangkat aja dalam keadaan berpuasa. Kalau di tengah perjalanan mengalami kesulitan, baru dia boleh batalin. Ya, jadi tidak berniat untuk berpuasa sama sekali, itu syaratnya harus sudah keluar rumah dari sebelum subuh. Tapi kalau di rumah subuh masih di rumah, tetap wajib niat untuk berpuasa, berangkat dalam keadaan safar, baru di tengah-tengah perjalanan kalau dirasa berat melanjutkan puasa silahkan dibatalkan. Kemudian syarat yang lain, tidak semua musafir juga bisa punya dispensasi seperti itu. Hanya musafir dengan jarak tertentu saja. Ya, kalau jaraknya itu kurang dari masafatul qasri, maka dia belum boleh untuk dapat dispensasi tidak puasa Ramadan. Berapa jauh masafatul qasr? Masafatul qasr itu adalah jarak yang kalau kita tempuh, kita boleh menjamak dan mengqasar. Itu namanya masafatul qasri. Jaraknya berapa? Jaraknya para ulama nanti beda pendapat. Ada yang mengatakan 80, 81, 83, 88, 89, sampai 120. Kenapa para ulama berbeda-beda? Karena dalam hadis Nabi memang tidak disebutkan ukuran kilometernya. Di masa Nabi satuan jarak itu nggak pakai km, kilometer, enggak. Tapi pakai satuan jarak apa? Burud, pos 1, pos 2, pos 3, atau farsakh. Nah, ketika dihitung ya, jarak 16 farsakh kata Nabi kira-kira antara Mekah ke Unsafan atau dari Mekah ke Taif. Dihitung dari para ulama hasilnya beda-beda. Dari 80 sampai 120. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dalam mazhab Maliki, itu 88,704 km atau kalau dibulatkan menjadi 89 km. Tepatnya 88,704 km. Itu yang disebutkan oleh Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh. Ya. Nah, Ibnu Rushd Al-Hafidh dan Wahba Az-Zuhaili ini punya hitungan yang sama, 88,704. Kalau dibulatin sekali lagi 89 km. Jadi kalau mudiknya cuman Jakarta Tangerang, itu belum boleh batalin puasa. Ya, Bogor ke mana lagi? Dari Bogor ke mana misalnya? Ke Bekasi gitu kan. Itu belum lah, belum. Ya, belum. Lumayan jauh lah 89 km tuh. Ya, tapi nggak jauh-jauh banget lah 89 km.
Dari rumah saya sini Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan ke Cibodas lah ya. Ke Cibodas Bogor itu udah 89 km sih sebetulnya. Tapi ya kalau misalnya masih bisa untuk berpuasa, santai aja sih, safarnya macet juga enggak, naik mobil juga, disupirin juga, mendingan puasa deh. Daripada disuruh kodoknya di luar bulan Ramadan, mending puasanya di dalam bulan Ramadan gitu kan. Karena puasa di dalam bulan Ramadan tentu punya keistimewaan tersendiri. Nah, selain syarat jarak ini, orang yang safar juga syaratnya harus safar yang mubah. Maksudnya safar yang mubah itu seperti apa? Safar yang mubah itu adalah yang kalau kita bepergian niatnya memang diperbolehkan. Diperbolehkan tuh maksudnya safarnya bukan karena maksiat. Kalau karena maksiat misalnya saya mau safar, tapi saya mau selingkuh deh gitu ya sama suami orang. Nah, kalau kayak gitu nggak boleh batalin di tengah-tengah puasanya. Kenapa? Karena safarnya untuk maksiat kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mudik, silaturahmi, kondangan, kulaan, apa ya kulaan itu? Mencari barang untuk diperjualbelikan kembali atau apapun lah, atau nengok temen yang sakit atau apa. Nah, ini perjalanan yang mubah. Maka boleh dia untuk membatalkan puasanya jika memang dirasa perlu untuk membatalkan dalam safarnya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan dispensasi untuk boleh tidak berpuasa dulu di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mampu. Siapa saja sih yang termasuk orang yang tidak mampu lagi berpuasa? Jadi tidak mampu ini maksudnya tidak mampu lagi berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tua, yang sudah lansia, udah 80-90 tahun, nggak bisa lagi puasa. Jadi dia tidak bisa berpuasa. Atau al-maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, orang yang tua renta dan tidak diharapkan kesembuhannya. Sehingga dia tidak mungkin bisa berpuasa sampai kapanpun. Nah, ini dia dispensasi yang didapatkan oleh tiga pihak sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 184. Nah, kalau orang sakit dan musafir serta tidak mampu ini memang ternyata tidak berpuasa di bulan Ramadan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berbeda satu sama lain. Kalau dia adalah orang sakit ya yang masih bisa sembuh, atau dia musafir yang suatu saat akan pulang, maka dia wajib mengqadha kalau nanti dia sudah sembuh dari sakitnya dan sudah pulang dari safarnya. Diqadha. Sedangkan orang yang tidak mampu lagi berpuasa entah karena usia atau karena penyakit menahun yang dokter sendiri tidak tahu kapan akan sembuh, gitu ya. Dia masih muda, dia belum lanjut usia, tapi dia punya penyakit yang kalau dia berpuasa dia pasti ngedrop atau bahaya. Misalnya dia punya penyakit asam lambung yang sangat akut sekali. Atau dia punya mah yang kalau terlambat makan sebentar langsung muntah-muntah kayak orang keracunan. Ya. Dan dokter sendiri nggak tahu penyakit semacam ini asam lambung dan mah yang akut kan nggak sebentar gitu penyakitnya, bisa bertahun-tahun gitu. Nah, kalau misalnya tidak kunjung datang kesembuhannya, maka mereka tidak perlu untuk mengqadha. Gimana mau mengqadha? Mereka aja nggak tahu kapan bisa puasa lagi gitu. Jadi mereka lah yang boleh untuk fidyah. Nah, orang yang sakit masih diharapkan sembuh itu qadha nanti kalau udah sembuh gitu ya. Nah, tapi kalau tidak sembuh maka fidyah. Sama dengan orang, mohon maaf, orang gila. Kalau gilanya karena sengaja gila ya. Saya nggak mau minum obat biar nggak kena wajib puasa gitu. Tapi suatu saat kalau dia dikasih obat waras lagi gitu. Maka orang yang sengaja membuat dirinya gila, nah nanti dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, begitu dia waras lagi di luar bulan Ramadan dia wajib qadha. Tapi kalau orang gila memang aslinya gila nggak akan sembuh lagi ya memang dia tidak diberi kewajiban untuk melaksanakan puasa dari awal ya. Oke, baik.
Nah, bagaimana sekarang kondisi wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam hadis maupun Al-Quran. Mau di Al-Quran ataupun di hadis itu tidak disebutkan begitu. Ya, maka masuk ke dalam qiyas. Nih dia, hamil dan menyusui, qadha apa fidyah nih? Ya. Nah, di sini nanti para ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaan yang ada itu cuma dua pilihannya. Qadha sajakah atau qadha plus fidyah. Tapi nggak ada satupun yang menawarkan solusi fidyah saja tanpa qadha. Kalau ulama dalam 4 mazhab. Kalau dalam mazhab Hanafi, hamil menyusui itu qadha saja, tidak usah fidyah. Dalam mazhab Maliki, wanita hamil qadha saja, kalau menyusui qadha plus fidyah. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang paling banyak dianut di dalam masyarakat Indonesia, ini pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, tergantung alasan kenapa dia nggak puasa. Jadi wanita hamil dan menyusui harus punya alasan untuk tidak puasa, ya. Kalau misalnya kehamilannya baik-baik saja, tidak ada kekhawatiran apapun yang perlu dikhawatirkan, atas dirinya juga kuat, bayinya juga nggak kenapa-kenapa, ya dia nggak asal boleh buka puasa aja gitu loh. Jadi harus ada alasannya kenapa dia nggak berpuasa apa gitu. Nah, pertama, kalau wanita hamil dan menyusui ini hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya artinya dia tuh takut gitu kalau dirinya tuh nanti puasa dia nggak kuat, pusing, muntah-muntah, anemia apa segala macem ya. Ya udah kata dokter, Bu, ibu kayaknya hamilnya nih mabok nih, udah jangan puasa dulu deh, ya. Nggak puasa aja muntah-muntah mulu, ya apalagi kalau puasa. Nanti anaknya janinnya takutnya ada masalah gitu ya. Kalau misalnya jadi kalau misalnya ibunya malnutrisi, nanti anaknya juga ikut-ikutan malnutrisi. Ya. Nah, jadi jika tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia qadha saja karena dia itu kayak ibarat orang yang sakit ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau dia mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi pada dirinya sendiri dan juga pada anak yang dikandung atau disusui, itu juga qadha saja. Artinya selama masih ada kekhawatiran atas dirinya, itu qadha aja. Yang wajib untuk qadha dan fidyah adalah kalau dirinya, wanita hamil dan menyusuinya itu, dia itu tidak ada kekhawatiran apapun ya terhadap dirinya, tapi dia mengkhawatirkan anaknya saja. Ini baru qadha dan fidyah. Saya kasih contoh. Misalnya, saya hamil. Lalu kehamilan saya ini fine-fine aja, nggak ada masalah saya kalaupun puasa. Saya kuat untuk berpuasa. Tapi dokter tidak menyarankan saya puasa karena saya punya riwayat keguguran berkali-kali. Khawatir kalau saya puasa nanti bisa gugur lagi. Kalau tidak ditopang dengan pil penguat kandungan yang harus dikonsumsi di jam sekian dan jam sekian. Habis makan. Ya. Nah, berarti kan saya terpaksanya nggak puasa. Bukan karena saya nggak kuat, tapi janin saya yang dikhawatirkan. Maka di situ saya qadha plus fidyah. Begitu juga ibu yang menyusui. Misalnya saya lagi nyusuin, ya punya anak yang harus saya susui. Saya sih walaupun nyusui nggak ada masalah sih, ya kuat-kuat aja gitu, nggak makan dan minum belasan jam. Tapi konsekuensinya anak saya jadi kekurangan asupan. Karena ketika saya berpuasa, ASI saya jadi nggak deres. Akhirnya saya nggak puasa agar ASI saya menjadi deras. Nah, di sini kan yang dikhawatirkan anaknya, ibunya mah santai. Ya, nah disinilah dia wajib qadha dan juga fidyah. Ya, jadi
sakit, musafir, orang tua, kemudian hamil menyusui, ini seperti inilah konsekuensinya qadha dan fidyah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih ketentuan qadha dan fidyah? Saya stop share dulu. Jadi gini, ketentuan qadha dan fidyah itu sekarang qadha dulu ya, qadha dulu. Qadha itu waktunya kapan? Waktu qadha itu dilakukan dimulai paling cepat tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Sya'ban tahun berikutnya, sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Ya, sebelum datang Ramadan yang berikutnya pastikan kita sudah mengqadha semua puasa kita. Kalau nanti ketemu Ramadan berikutnya masih belum membayar karena menunda-nunda yang lalai ya, ntar males gitu kan. Tahu-tahu ketemu ke Ramadan berikutnya. Nah, ini nanti ada dendanya. Dendanya itu fidyah. Saya kasih contoh misalnya tahun kemarin saya tuh punya hutang puasa karena haid 6 hari. Kemudian saya kan harus qadha nih. Gitu. Tapi entar aja gitu. Gara-gara entar aja akhirnya masuklah saya ke Ramadan tahun ini nih. Dari sejak tanggal 3 April ini saya udah masuk bulan Ramadan. Padahal saya baru membayar qadha mungkin 4 hari misalnya ya. Masih ada 2 hari lagi yang belum saya bayar. Gara-gara saya males bayarnya. Nah, saya dapat konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya harus bayar fidyah, 2 fidyah. Terus puasa yang sisa 2 harinya gimana? Ya nanti saya bayar juga, bukan berarti lunas gitu aja. Entar setelah Ramadan yang kedua ini selesai, saya tetap wajib untuk mengganti 2 hari puasa tahun lalu itu. Plus 2 fidyah tadi. Yaitu kalau misalnya karena lalai. Tapi kalau misalnya menunda qadha tanpa ada kelalaian, itu nggak kena fidyah, nggak kena denda apapun. Contohnya tahun kemarin, misalnya saya hamil ya, dan nggak mungkin puasa karena satu dan lain hal. Lalu kemudian saya nggak puasa, tahun ini saya belum sampai tahun ini selama 1 tahun dari tahun kemarin ke tahun ini saya belum bisa mengqadha. Karena apa? Ya, karena melahirkan, menyusui, ya kan? Masih menyusui ini, apalagi masih ASI eksklusif, susah buat puasa, nggak puasa lagi saya tahun ini. Tahun depannya ya saya belum bisa puasa lagi ya. Kenapa? Karena hamil lagi gitu. Ya kan, tahun depannya lagi nyusuin lagi 4 Ramadan berturut-turut tidak melakukan puasa. Nah, gimana dong solusinya? Ya udah, setelah selesai hamilnya udah nggak hamil lagi, udah nggak menyusui lagi, udah pakai KB, udah aman, tinggal dihitung semuanya. Tapi kan itu udah berapa tahun yang lalu, kena fidyah nggak? Enggak. Jadi menunda qadha puasa karena ada uzur syar'i, bukan karena kelalaian, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk menunda qadha. Nah, itu boleh ditunda setelah dia mampu, walaupun sudah berlalu bertahun-tahun sebelumnya. Karena bukan karena kelalaian dia menunda qadha. Dia menunda qadha karena ada uzurnya. Apa sih uzur itu? Alasan yang dibenarkan oleh syariat. Alasan yang syar'i. Hamilkah, menyusuikah, sakitkah, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira semacam itu. Atau misalnya, saya mau qadha sih, tapi saya safar. Misalnya, seorang laki-laki mau mengqadha puasanya. Sakit, dia sempat sakit seminggu. Begitu dia mau qadha, dia dapat panggilan kerja. Jadi anak buah kapal. Safar terus sepanjang safarnya selama setahun di kapal mulu. Nah, itu kan dia punya uzur syar'i. Setahun dia safar nggak pulang-pulang, ya. Itu kan uzur namanya. Boleh menunda karena uzur. Tapi kalau karena malas, nggak ada alasan apa-apa, cuma malas doang gitu. Nah, itu yang kena denda untuk membayar fidyah di luar kewajiban mengqadhanya tadi. Oke, baik. Ini tentang qadha dan fidyah dan dispensasi udah selesai. Boleh saya lanjutkan materi berikutnya ya? Ini kita sampai jam berapa nyampe materinya? Sampai jam 11:30 mungkin boleh Ustazah. Setengah 12 itu materi aja atau sama tanya jawab? Nanti insya Allah akan ada 30 menit berikutnya untuk pertanyaan seperti itu Ustazah. Oke.
Oke, sekarang ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan di dalam bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah ini kan kadang-kadang ini dipercaya akhirnya tidur mulu tuh. Dari habis sholat subuh dia tidur, bangun zuhur, sholat zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi ya. Asar bangun sholat asar, tidur lagi. Begitu beduk dia buka puasa. Lah ini mah tidur mulu. Alasannya kan tidur ibadah. Keliru, keliru. Terus ngantor, di kantor tidur mulu, nggak kelar-kelar kerjaannya gitu. Deadline-nya tuh molor mulu. Alasannya apa? Ya kan saya mau ibadah Pak Bos. Ya, saya tidur nih ibadah Pak Bos. Anda jangan melarang saya ibadah. Nanti saya adukan ya pencemaran atau pelecehan penistaan agama lah. Dia yang salah paham sama agamanya sendiri, orang yang dituntut. Nggak boleh kayak gitu. Ya, kenapa? Karena melakukan pekerjaan di kantor sesuai dengan job desk kita, ya, dengan job desk kita itu apa? Itu kewajiban, gitu loh. Itu kewajiban. Tapi kalau tidur itu bukan kewajiban. Kewajiban tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang tidak wajib, gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ini kesalahpahamannya dari mana? Yang pertama, ini dia. Karena kesalahpahaman akhirnya udah kayak pindang ya masjid itu ya. Tapi kita husnuzon ini sepertinya kondisi saat itikaf nih, husnuzon saja. Ya ini yang nggak benar, di kantor tidur, ditegur malah galakan dia gitu. Kalau ini jam istirahat boleh deh, tapi kalau jam kerja ya nggak boleh dia zolim pada pekerjaannya. Ya, nah, naumus shaima ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih. Nah ini masuk dalam kategori hadis yang bermasalah dalam periwayatannya. Isinya bagus tentang zikir apa segala macam, tapi tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, ini yang harus yang harus difahami dengan benar. Ya, jadi tentang tidurnya orang tidurnya orang puasa adalah ibadah, ini hadis yang bermasalah, masuk dalam kategori hadis yang sangat lemah sekali, bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Dan ini sangat kontradiktif juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga para sahabat. Ya, di bulan Ramadan Nabi dan para sahabat nggak hobi rebahan tuh, malah produktif. Ya, perang perdana, perang besar perdana yang dimenangkan oleh umat Islam itu perang Badar. Terjadinya di bulan apa? Bulan Ramadan. Bayangkan kalau mujahidinnya pada hobi rebahan dengan dalih tidur adalah ibadah bagi orang puasa, Nabi bisa gencatan senjata dulu nggak? Istirahat dulu dah, bentar dah. Kita pengen pengen rebahan dulu dah Nabi, ibadah tidur dulu gitu. Nggak menang-menang. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, ya. Rasulullah dan para mujahidin berangkat dari Madinah ke Mekah dalam kondisi pada berpuasa. Walaupun ada sebagian yang membatalkan puasanya karena tidak kuat, tapi Rasulullah dan sebagian yang lain banyak yang tetap menjalankan gitu. Bayangkan kalau para mujahidin bilang sama Nabi, Nabi katanya tidur ibadah nih. Udahlah kita istirahat lagi lah, kagak nyampe-nyampe ke Mekah. Gitu ya. Dan termasuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu terjadinya di pagi hari bulan Ramadan jam 10 pagi. Bayangkan kalau proklamator kita Bung Karno Bung Hatta itu hobinya rebahan. Ketika BPU PKI minta, ayo dong Pak, sekarang bacain teks proklamasinya, mau disiarkan ke semua radio nih di Nusantara. Terus kata Bung Karno Bung Hattanya, taran dulu dah, mau ibadah tidur dulu dah nih, ya. Tar aja dah proklamasinya habis terawih. Nggak jadi, kita merdeka jam 10 pagi, 17 Agustus. Artinya, tidur itu jangan dijadikan alasan. Hobi rebahan aja, nggak usah bawa-bawa pahala segala gitu. Walaupun memang ada tidur yang berpahala di bulan Ramadan dengan beberapa kondisi. Pertama, tidur itu sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani ya dalam kitab di dalam fatwanya dalam kitab Tanqih Al-Qul Al-Hasis.
ini dia fatwanya. Tidur dapat disebut sebagai ibadah kalau yang pertama tidak dimaksudkan untuk malas-malesan gitu, bukan untuk malas-malesan. Yang kedua, dimaksudkan untuk lebih bersemangat dalam ibadah. Misalnya, saya pengen tilawah tapi kok capek ya. Biar nanti enak tilawahnya, saya istirahat aja dulu kali bentar. Sejam kali cukup lah istirahat, sejam paling banyak 2 jam lah. Itu udah banyak banget tuh ya. Nah, begitu udah bangun tidur, udah nguap, udah ngulet-ngulet, udah stretching kanan kiri gitu kan. Habis itu wudhu, fresh. Jadi enak tilawahnya. Nah, ini tidur yang berpahala. Supaya lebih bisa bersemangat dalam beribadah. Atau malamnya qiyamul lail, tidurnya jadi bentar. Apalagi kalau pakai mabit di masjid tertentu yang jam sekian dibangunin sholat tahajud, baru tidur bentar bangun lagi ada kajian itikaf jam 2 malam ya sampai jam 3. Habis itu nggak bisa tidur. Kenapa? Ada yang pada tahajud bersama, ada yang pada tilawah. Aduh, nggak bisa tidur. Ya, akhirnya dia habis sahur, habis sholat subuh, dia tilawah-tilawah, sholat duha, habis sholat duha dia ngantuk, dia tidur. Untuk memberikan hak pada tubuhnya untuk beristirahat, menutupi kekurangan porsi tidur di malam hari. Nah, ini baru juga jadi pahala, memberikan hak istirahat pada tubuh kita. Ya, dan mencegah diri dari hal yang tercela. Ini juga berpahala. Saya kasih contoh. Saya pingin, saya misalnya lagi kerja nih, atau lagi ngapain lah. Tiba-tiba teman ada yang manggil, Aini sini dong gabung. Ada info update nih, apaan tuh? Ini loh teman kita tuh loh yang nggak lagi masuk. Nah, kalau nggak lagi masuk biasanya jadi sasaran ghibah ya. Itu loh dia tuh katanya gini loh tuh kan. Jadi ghibah akhirnya. Nah, maka kalau misalnya kita bilang, aduh mohon maaf ya, saya ngantuk banget, mau tidur aja dah gitu. Akhirnya tidur bisa jadi alasan ngeles untuk menghindari maksiat. Itu barulah tidur yang berpahala. Maka tidak semua tidur itu berpahala. Jangan jadikan tidur sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan dianggap mendatangkan pahala. Oke, baik. Berikutnya. Adzan subuh terdengar, apakah masih boleh makan dan minum? Ya, masih boleh nggak makan dan minum pada saat adzan subuh terdengar? Nah, ini dia kita akan bahas ya. Sebentar. Oke, yang pertama. Kita bahas kapan batasan harus berhenti dari makan dan minum. Dalam Al-Baqarah 187 disebutkan, ini kok ada bekas coret-coretnya ya? Saya nggak coret-coret, stop share dulu ya. Biasanya kalau ada yang kecoret harus stop share. Nah, baru. Oke, baik. Ya, di sini disebutkan di surat Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, dari fajar. Maksudnya apa nih benang putih, benang hitam? Benang putih itu maksudnya fajar sodik sudah terlihat jelas di antara kegelapan malam. Fajar sodik itu apa? Fajar yang menjadi petanda masuknya waktu subuh. Begitu masuk subuh, summa atimus syiyama ilal lail. Maka sempurnakanlah sejak subuh itu sampai malam. Maka kalau terdengar azan yang menandakan waktu subuh sudah masuk, udah nggak boleh lagi makan dan minum. Ya, nggak boleh. Kenapa? Ya, karena ada perintahnya, atimus syiyam ilal lail. Sejak fajar itu, sejak fajar shadiq muncul, sejak masuk waktu subuh, udah nggak boleh lagi makan. Ya, oke, baik. Nah, hal tersebut Al-Baqarah 187 tadi menurut penafsiran dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan
Maksud ayat tersebut adalah putihnya siang dan gelapnya malam, dan ini penjelasan bahwa batasan mulainya puasa adalah saat terbit fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Dan ini dia, semua ulama 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Waktu subuh itu udah nggak boleh makan apapun. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan kalau ada seseorang mengunyah makanan saat sahur, lalu terdengar azan subuh, maka dia wajib memuntahkan makanan yang dia kunyah. Ya, wajib maksudnya dilepeh ya, bukan yang ada di kerongkongan dimuntahin. Kalau udah ada di kerongkongan, udah kita telan dari sebelum subuh, nggak boleh dimuntahin sengaja. Maksudnya tuh lagi ngunyah, belum ditelan, tiba-tiba kedengeran azan subuh. Dilepeh apa yang ada di dalam mulutnya, jangan ditelan. Karena sejak masuk waktu subuh, yang ditandai dengan azan subuh, itu sudah tidak boleh lagi makan dan juga minum. Lalu bagaimana dengan 2 hadis ini? Nah, 2 hadis ini seringkali disalahartikan, dianggap ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, 2 hadis ini, paling atas saya sebutkan, 2 hadis ini tidak ada kaitannya dengan sahur di bulan Ramadan. 2 hadis ini dalil atas bolehnya menunda sholat kalau masih belum selesai makan, dan itu terjadi di luar bulan Ramadan. Idza sami'a ahadukumun nidaa, kalau kalian itu mendengar azan, sedangkan makanan masih di tangannya, jangan letakkan piringnya sampai selesai dimakan, kata Nabi. Kemudian yang kedua, ketika iqomah itu dilantunkan, Umar lagi makan. Ya, belum selesai, terus Umar nanya sama Nabi, masih boleh minum dulu nggak ya Nabi sebelum kita ke masjid? Boleh, kata Nabi. Nah, 2 hadis ini menandakan kita tidak perlu terburu-buru untuk sholat kalau memang masih makan. Makan aja dulu dengan tenang, nanti selesai makan baru sholat. Tapi nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi misalnya lagi makan siang gitu kan, tiba-tiba kedengeran azan. Nggak harus buru-buru ke masjidnya, habiskan dulu makanannya, baru berjalan ke masjid. Ya mungkin masbuk resikonya gitu. Tapi setidaknya makanannya nggak kebayang-bayang saat sholat, gitu loh. Ya, jadi hadis ini bukan bolehnya itu Umar lagi azan makan. Ya azan apa dulu? Azan Isya kali, harus makan malam ya kan? Azan zuhur atau apapun. Oke, dan inilah juga yang dipakai di Saudi untuk menunda sholat Isya dan tarawih di bulan Ramadan. Karena jutaan orang yang umroh ya, dari hotel yang berbeda-beda, ada yang jauh banget ya, ada yang ngantri di restoran apa segala macam. Jadi habis sholat maghrib itu spare waktunya panjang untuk menyantap buka puasa. Begitu agak malam, kira-kira jam 9 gitu, baru deh mulai sholat Isya sama tarawihnya. Nah, karena apa? Mempraktekkan hadis ini, boleh menunda sholat Isya kalau masih ada keperluan makan, apalagi berbuka puasa untuk makan malam di bulan Ramadan. Ya, tapi ini nggak ada kaitannya dengan azan subuh di bulan Ramadan. Nah, yang ada kaitannya dengan azan subuh di bulan Ramadan itu adalah ini. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilail faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Suatu hari Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Terus kata Nabi, nggak apa-apa, silakan, masih boleh makan, masih boleh minum. Sampai kapan? Sampai terdengar azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi di masa Nabi ada 2 azan di malam hari. Pertama, azan dikumandangkan oleh Bilal. Dan itu belum masuk waktu subuh. Maka kata Nabi masih boleh makan dan minum. Jangan salah sangka. Jangan dipotong hadisnya. Tuh kata Nabi pas lagi Bilal azan, boleh tuh makan dan minum. Itu kan azan pertama, belum masuk subuh. Di masa Nabi ada 2. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga azannya 2 kali. Kalau malam azan pertama, semuanya kita terbangun dari hotel, siap-siap ke masjid. Nah nanti azan yang kedua, baru tuh tanda udah subuh. Baru kita sholat subuh, kayak gitu.
Ya, jadi kalau masih Bilal masih boleh makan dan minum karena memang belum datang waktu subuh. Tapi kalau yang azan adalah suaranya Abdullah ibn Umi Maktum, maka stop. Kenapa? Karena Abdullah ibn Umi Maktum kata Nabi, kalau azan berarti udah masuk waktu subuh. Ya, baik. Sekarang yang ketiga, target hatam Al-Quran berkali-kali selama Ramadan. Ini baik sekali, bagus sekali, pahalanya bisa beratus kali lipat. Tapi ingat, kita harus pandai mengukur diri. Kalau bacaannya sudah bagus, ya, bacaannya sudah baik, bacaannya sudah udah was-was lah pokoknya. Tajwidnya udah oke, makharijul hurufnya udah ngewes, ya. Silahkan. Mau hatam tiap 3 hari juga boleh kalau bisa. Tapi kalau bacaan belum baik, itu yang dikejar bukan hatam. Tapi kualitas bacaan tetap dijaga, soal kuantitasnya ya sedapat semaksimalnya. Jangan yang penting hatam, tapi semua aturan dalam bertilawah ditabrak semuanya. Nanti malaikat jadi gundah. Mau dicatat sebagai pahala, bacaan salah semua. Enggak dicatat jadi pahala, kesianan, lapar-lapar, haus-haus baca Quran. Galau nanti malaikatnya. Gitu. Iya kalau galau, kalau dicatat dosa, wah lebih parah. Dosa karena apa? Mempermainkan kalam Allah, dibaca seenaknya tanpa mengindahkan aturan tajwid dan makharijul huruf. Ya, baik. Membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali tentu sangat baik dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, namun kita harus pandai mengukur kemampuan diri. Bagi yang menguasai tajwid dan makharijul huruf, sudah baik, silahkan tilawah dengan kecepatan tinggi. Tapi bagi yang belum menguasai teknik tilawah dengan benar, sebaiknya yang dikejar bukan seberapa sering khatam, namun seberapa baik kualitas bacaannya. Jangan sampai kita sudah lelah tilawah dengan extra speed, namun ternyata justru berdosa karena tidak mengindahkan tartil dan tajwid. Ya, baik. Berikutnya lagi. Marah, bohong, gibah, kata orang tua kita puasanya jadi batal. Bener gak sih? Berarti kalau tadi pagi kita sempat gak sengaja gibah, boleh dong kita makan siang sekarang. Kan udah batal puasanya. Gitu gak sih? Enggak begitu. Ya, ini mah nanti akan dijadikan alasan buat orang yang malas puasa. Soalnya tadi saya sempat gak sengaja bohong, batal dong. Emang modus aja nggak pengen puasa. Nih dia. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya. Pahalanya yang batal, bukan puasanya yang batal. Jadi puasanya tetap dilanjut sampai maghrib. Tapi pahalanya jadi luntur, jadi berkurang, bahkan bisa habis kalau keterlaluan gitu. Ya, riba itu bisa apa? Bisa membatalkan pahalanya. Adu domba, kemudian berdusta, bohong, ya, kemudian memandang dengan syahwat dan bersumpah palsu. Ini bisa membatalkan pahala atau merusak atau mengganggu kualitas pahala kita. Artinya marah, berdusta, ghibah, dan lain sebagainya tidak membatalkan puasa, namun dapat mengurangi kualitas pahala puasa yang sedang dilakukan. Kita harus bedakan nih antara puasa yang sah dan puasa yang makbul. Kalau puasa yang sah, yang penting semua syarat dan rukun dikerjain, udah gugur kewajibannya, udah nggak wajib qadha, selesai. Tapi belum tentu dapat pahala. Beda dengan puasa yang makbul di sisi Allah. Puasa yang makbul di sisi Allah, puasa yang diterima oleh Allah. Dapat pahala, dapat ridhonya, dapat kasih sayangnya. Itu ya. Baik, berikutnya. Telat qadha Ramadan dan qadha, apakah qadha jadi double? Ya, enggak, ini sempat kita bahas tadi ya. Bahwa telat qadha di bulan Ramadan tidak menjadikan qadha kita jadi double, tapi ada potensi potensi fidyah ya kalau nggak salah tadi ya.
Ini dalam satu hadis Nabi mengatakan, man adraka ramadhana fa aftara limaradin thumma sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu ramadan akhar shama alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alayhi thumma yut'imu an kulli yawmin miskina. Siapa yang mengalami Ramadan lalu dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian sehat kembali dan belum mengqadhanya sampai Ramadan berikutnya, maka dia wajib menunaikan Ramadan yang dijalaninya. Setelah itu dia mengqadha hutang puasanya dan, nah ini dia dannya ya, memberi makan kepada orang miskin 1 hari yang ditinggalkan sebagai kafarah. Baik jamaah sekalian, ini adalah hadis yang berkaitan dengan orang yang punya utang puasa karena sebab tertentu, sakit misalnya, ditunda karena malas. Padahal Allah kasih dia kesempatan, kesehatan, waktu, tapi dimalas-malesin. Nih, kewajiban qadha yang ditunda tidak menyebabkan kewajiban qadha menjadi double jumlahnya. Kewajiban qadha yang ditunda sampai masuk ke Ramadan tahun berikutnya memiliki konsekuensi sebagai berikut. Jika ditunda karena lalai dan malas, maka dikenai denda atau kafarat berupa bayar fidyah. Ya, tapi qadhanya ditunda, yang ditunda karena malas sampai masuk ke Ramadan tahun ini, maka dia wajib membayar fidyah sebanyak 6 porsi yang diberikan pada orang miskin. Dan kewajiban qadha yang 6 hari itu tetap wajib dia tunaikan nanti sesudah Ramadan tahun ini berlalu. Jika ditunda karena alasan yang syar'i, misalnya sakit, hamil, dan lain sebagainya, maka tidak ada denda apapun, cukup qadha semua hutang puasanya kalau sudah mampu. Ya, kalau udah nggak sakit lagi, nggak hamil lagi, nggak menyusui lagi, silahkan dibayar tanpa ada denda apapun. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.